خلقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يخلل عليه غضبي فقد هوى صدق الله العظيم. Alhamdulillah, di hari yang Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat keimanan. Alhamdulillah, subuh sudah kita lakukan secara berjamaah. Kita berdoa semoga semua amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan. Kita mendoakan guru kita Ustaz Fahmi Sofyan yang mungkin jamaah sudah mengetahuinya, beliau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna, kembali bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala dan bisa memberikan pencerahan kepada para jamaah. Salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini hari Jumat tanggal 2 Muharram 1442 Hijriah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makna Muharram itu adalah melakukan hijrah. Hijrah makani sifatnya lebih pada masa Rasulullah, pindah dari kota Mekah menuju ke Madinah. Kalau hari ini bagi kita tidak perlu melakukan hijrah makani tempat dari Aceh misalnya ke Banda Aceh ke Aceh Besar, tapi lebih kepada bagaimana kita menghijrahkan perilaku kita, bagaimana menghijrahkan ma'nawiyah kita yang dulunya tidak soleh-soleh kali, hari ini menjadi lebih soleh. Yang dulunya masih ada harta itu bercampur-campur di antara halal dengan haram, makin hari makin kita luruskan bahwa semua pendapatan kita yang berputar dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pergantian hari, pergantian minggu, pergantian bulan dan tahun pada hakikatnya adalah kematian bagi kita semakin dekat. Umur kita semakin berkurang. Ajal akan tiba dan itu merupakan sunnatullah yang harus kita lalui kalau kita ingin bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasul, bertemu dengan nikmat syurga. Maka kematian adalah sesuatu yang harus kita lalui. Oleh karena itu bukan kematiannya yang kita takut jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi apa yang kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Kalau kita mati jemaah yang dimuliakan oleh Allah, malaikat itu nggak akan tanya berapa deposito yang Bapak simpan. Malaikat tidak tanya berapa rumah yang Anda punya, seberapa cantik istri Anda, nggak akan ditanya. Jadi kita tidak usah susah kalau kembali kepada Allah, tidak ada yang itu semuanya. Tapi kita akan menjadi orang yang sangat susah ketika ditanya oleh malaikat tentang iman dan amal soleh. Apa yang kita lakukan sejak kehidupan ini yang kemudian berdampak untuk kehidupan bagi kita setelah kematian. Itulah yang kemudian dikatakan oleh Rasul, al-kaisu man dana nafsahu wa amala lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang hidup di dunia tapi dia bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Jadi pertanyaan yang sangat sederhana, kalau kita punya harta, kita punya jabatan, kita punya gelar, kita punya kedudukan, kira-kira apa dampak bagi kehidupan kita setelah kematian? Itulah orang yang cerdas. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kaitan hal tersebut, tentunya kehidupan dunia ini adalah bahagian dari persiapan kita untuk menuju akhirat. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa minhum may yaqulu amanna bi wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada di antara manusia, tidak semua manusia. Karena ayat sebelumnya ada yang hanya meminta dia mendapatkan kebahagiaan di dunia saja. Tapi kemudian Allah mengatakan ada di antara manusia ini yang ingin mendapatkan kebahagiaan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mendapatkan kebahagiaan di dunia hasanah dan juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Lalu kemudian kebahagiaan di akhirat itu ditandai wa qina azabannar. Kita dijauhi dari azab api neraka. Karena bagi seorang muslim apabila dia melakukan dosanya itu lebih banyak dibandingkan kesolehannya, dia tetap akan masuk syurga. Ini akidah kita. Selama dia mati dalam keadaan beriman. Cuman berapa lama dia dalam neraka, ini yang jadi masalah. Berapa kali dia di smackdown sama malaikat dalam neraka jahanam. Itu yang jadi problem.
Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kita minta sama Allah adalah di dunia kita bahagia, di akhirat kita bahagia. Tanda akhirat kita bahagia, kita dijauhkan dari azab api neraka. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kaitan ini Rasulullah SAW mengatakan, ini bagi jamaah yang mendengar ceramah saya di beberapa tempat, ini sering saya ulang. Jadi kalau berulang, mudah-mudahan ini tazkirah untuk mengingatkan kita semua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hibban, Rasulullah SAW mengatakan arba'u minas sa'adah. Ada 4 ciri orang yang bahagia di dunia. Dan tentunya kebahagiaan ini akan berdampak untuk kehidupan akhirat. Yang pertama kata Rasulullah SAW, al-mar'atus salihah, yaitu istri yang soleh, yang solehah. Tapi kalau saya lebih banyak menerjemahkan bukan istri yang solehah, tapi pasangan hidup yang baik, yang soleh. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Dan yang ketiga, wal jarus soleh, tetangga yang baik. Dan yang keempat, wal markabul hani, kendaraan yang tidak menyusahkan. Apabila 4 hal ini kita miliki, maka kita sudah mendapatkan kebahagiaan di atas dunia ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini 4 bicara tentang materi, 2 bicara tentang non materi. Jadi 2 bicara materi, 2 bicara non materi. Yang bicara non materi, yang pertama al-mar'atus sholihah dengan wal jarus soleh. Jadi dia letaknya pada mentalitas. Yang pertama adalah pasangan yang baik, pasangan yang bisa mendorong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau bapak ibu tidak sama frekuensi ataupun sama sinyal dalam keluarga, saya pikir hidup kita tidak nyaman. Bapak ingin pergi ke masjid, ibu ingin pergi ke mall, enggak ketemu, Pak. Kalau bapak mengatakan ini kita sholat dulu di Masjid Al-Fitrah Nasu, habis kita dengar ceramah baru kita ke Suzuya, ibu bilang ada apa sembahyang kan jenduk. Itu enggak ketemu, Pak. Kalau suaminya seperti ini enggak tahan, dia buka pintu, dia dorong istrinya keluar dari mobil. Itulah saya kira. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pasangan itu given by Allah. Kita hari ini mempunyai istri yang ada di rumah, ibu yang punya suami, itu given by Allah. Jadi Allah yang berikan, itulah qadarullah. Landasannya apa? Firman Allah, ayat yang sering dibaca ketika pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Allah menggunakan kata-kata khalaqa. Khalaqa itu Allah menciptakan. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau khalaqa itu 100% dari Allah. Jadi maknanya pasangan kita itu Allah yang tentukan. Nah, ketika kita meyakini bahwa Allah yang memilih, itulah yang terbaik untuk kita. Cuman masalahnya bagaimana kita memaintain, menjaga kebaikan ini untuk kemudian kita mendapatkan kenikmatan. Allah menggunakan kata yang lain, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Pakai kata ja'ala bukan khalaqa. Jadi maknanya ini, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan keluarga itu mawaddah wa rahmah, sakinah gitu ya. Itu dipakai kata-kata ja'ala. Kalau kata ja'ala ini, effort kita sebagai manusia lebih besar. Upaya kita sebagai manusia menjadikan keluarga itu keluarga yang sejahtera, keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah wa rahmah, itu adalah upaya yang dilakukan oleh kedua pasangan. Jadi kalau ada orang bercerai kemudian mengatakan ini qadarullah, salah. Qadarullah itu terjadi karena upaya kita menjaga bahtera itu tidak baik. Contoh misalnya, itu kan, kalau saya mati, ya sudah waktunya saya akan mati. Lalu kita loncatlah dari menara Masjid Raya ke bawah. Itu sunnatullahnya, dia mati kalau jatuh seperti itu. Tapi kemudian kalau dia tidak mati, ya itu qadarullah. Tapi sunnatullah apabila dia lalui seperti itu, dia membahayakan nyawanya. Itu pilihan. Nah, oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang kemudian kita harus mengupayakan kehidupan rumah tangga itu dibangun atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak akan wujud keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kalau frekuensi keduanya, suami dan istri itu tidak pada sinyal yang sama. Nah, oleh karena itu saya sering mengingatkan, bapak pergi sholat, ajak ibu sholat tahajud, bangunkan bapak, samakan frekuensi.
Jangan nanti bapak ikut sangat pengajian saja, frekuensi bapak bagus karena ustadz-ustadznya bagus, bapak dengar ceramah, ibu enggak nyambung. Nanti bapak ingin nyimpan uang untuk bersedekah, ibu ingin simpan uang untuk beli rumah, enggak nyambung itu maksudnya. Akhirnya kita ribut. Jadi kesolehan itu harus dibangun bersama, diajak bersama. Biasanya kalau keluarga-keluarga muda kayak saya agak susah pak. Kenapa? Masih anak bayi. Tapi kalau sudah bayinya sudah besar, kita bisa jalan terus bareng gitu. Nah, disinilah kemudian tugas suami yang paling besar adalah mentarbiyah, mendidik istrinya, mentransfer apa yang dia pahami, itu ditransfer kepada istrinya yang ada di rumah. Terkadang jamaah yang dimuliakan Allah, saya sedih juga. Kadang-kadang, mohon maaf, bapak melihat ada seorang ustadz, bagus sekali, tapi ketika ketemu istrinya bapak bingung, istrinya kok nggak sesuai ya. Iya kan? Suaminya bicara Masya Allah kasih tausiah, tapi waktu ketemu istrinya di pernikahan tabarusnya ngeri kali, itulah kira-kira. Oh ya, soleh istrinya itu nggak sesuai dengan ceramah suaminya. Nah ini yang jadi problem di kalangan para ustadz. Jadi mentransfer ilmu kepada orang oke, tapi mentransfer nilai kepada istri dan anak-anak tidak oke. Kenapa? Karena jarang sekali, saya sering juga mendapatkan, jarang sekali keluarga-keluarga kita, misalnya nih bapak sudah ikut ceramah, ada nggak bapak buat pengajian di rumah bersama anak-anak? Jarang pak. Sedangkan ibu kajiannya bukan background syariah misalnya, bukan tamatan dari lembaga pendidikan keagamaan, dia belajar di kedokteran, dia belajar di MIPA, dia belajar di ilmu-ilmu sosial, tapi kemudian tidak nyambung. Nah disinilah kemudian kewajiban. Ini ustadz aja ada masalah, apalagi kemudian kita yang kemudian tidak mempunyai background yang didorong oleh pemahaman keagamaan yang baik. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kebahagiaan kita dalam rumah tangga itu bukan letaknya pada uang yang banyak, bukan pada mobil yang mewah, tapi pada bagaimana pasangan kita itu memberikan kedamaian bagi kita, bagaimana kemudian dia menjaga harta kita, bagaimana dia kemudian merawat anak-anak kita. Kalau itu sudah selesai, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan kita sudah mulai nyaman. Kita lanjut berikutnya. Saya akan bahas dulu yang kedua, wal jarus soleh, tetangga yang baik. Sering kalau kita bicara tetangga yang baik, kita ngelihat tetangga kitanya bagus nggak tetangga kita, tapi kita tidak pernah melihat kita sebagai tetangga bagi saudara kita. Rasulullah SAW mengatakan, saking banyaknya wasiat yang diberikan oleh malaikat kepadaku, hampir saja aku memasukkan tetangga itu sebagai ahli waris. Saking banyaknya nasihat. Sekarang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau terjadi musibah di rumah kita, yang pertama sekali datang menolong kita siapa? Tangga, bukan saudara Pak. Bukan saudara kandung. Saudara kandung tempatnya berpisah dengan kita. Kalau terjadi kebakaran di rumah kita, yang pertama datang adalah tetangga. Maka Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangga. Jadi perkara tetangga ini jemaah ini perkara penting. Sehingga kemudian para ulama itu mengambil satu kaidah dalam membangun rumah. Ini sering juga saya ungkapkan. Kalau kita ingin bangun rumah, ya kita cari tanah. Biasanya kita cari tanah yang strategis, kalau bisa murah, itulah kira-kira. Tempatnya di jalan protokol, ya harganya kalau bisa 100.000 per meter, itulah kira-kira. Kita lebih penting mencari kedudukan harga rumah yang murah dengan tanah yang murah, tapi kita tidak pernah melihat siapa tetangga kita ketika kita bangun di rumah itu. Para ulama salafus saleh itu mengambil satu kaidah, jaruka qabla daruka. Kalau kamu ingin bangun rumah, lihat dulu tetangganya, baru kamu bangun itu rumah. Kalau di sebelahnya orang soleh, berapapun harganya beli, karena kesolehan tetangga akan menular kepada kamu, dan itu lebih berarti. Tapi kalau kemudian rumahnya bagus, harganya murah, mantap, tapi tetangga lingkungan di situ lingkungan narkoba, Pak, habis kita. Untuk apa kita dapatkan itu? Tapi kemudian rumah kita beresiko. Nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah masalah pertetanggaan ini sampai kemudian Rasulullah mengatakan, ditanya para sahabat, tetangga kamu itu
tetangga itu luasnya seluas apa? Itu 40, Pak. 40 rumah di sekitar kita. Berarti kalau kita rumahnya satu lantai, 40 kiri, 40 kanan, 40 samping, 40 belakang. Kalau di apartemen berarti 40 lantai ke bawah, ke atas dan ke bawah gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi makna yang lebih luas adalah lingkungan. Mencari lingkungan yang soleh itu akan mendorong kita untuk mendapatkan kesolehan. Sederhana aja saja. Ini saya lihat jamaah datangnya dari tempat-tempat yang jauh, bukan dari sini saja. Ya kan? Saya lihat ada beberapa jamaah yang saya kenal. Pertanyaannya, kenapa pergi ke sini? Emang masjid di sebelah rumah nggak bagus? Nak nyaman, Ustaz. Kenapa? Nak baca surah sajadah kalau hari Jumat. Kalau baca surah sajadah di situ jadi masalah. Itu Wahabi yang bid'ah. Itulah kira-kira seperti itulah. Jangan panjang-panjang kali lah sholat. Gitulah kira-kira. Akhirnya kita keluar dari kampung, pergi ke masjid-masjid yang kita anggap memberikan kenyamanan. Ada lingkungan yang tidak nyaman di sana dari sisi tingkat pemahaman keislaman. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian juga menjadi penting bagi kita, bagaimana kita membangun diri kita menjadi tetangga yang soleh. Sampai Rasulullah menyuruh apabila ibu memasak, lebihkan kuahnya. Itu kan bahasa sederhana, kuahnya. Cuma waktu kita kasih kuah hijau asoana. Ya kan jadi masalah juga. Setidaknya kita menghargai walaupun tetangga kita kasih kuah kepada kita, nanti ketika kita balik kita kasih isi, itulah kira-kira. Tapi dijengkal pula, dijengkal sama dia. Nah, maka kalau ada ajakan untuk beli di warung tetangga, ini masuk logika, Pak. Masuk. Karena kenapa? Mendekatkan diri kita dengan para tetangga. Memang kita punya uang, kita bisa beli dengan menggunakan aplikasi, pakai GoSend semuanya bisa kita beli. Apalagi nanti mat-mat di sini sudah bisa beli dengan mobile banking, dengan pesanan lewat program-program apps yang ada bisa. Tapi kemudian kita keluar rumah ketemu sama tetangga, itu menumbuhkan kemesraan. Mahal sedikit di situ 2.000 tidak ada masalah, anggap itu sedekah. Kenapa? Akan timbul rasa, dia akan mengatakan, tengkunya, bapak itu dia sering belanja sama saya. Walaupun memang kita bisa belanja di tempat yang lain, tapi karena kita sering keluar belanja, dia merasa dekat sama kita. Ketika ada musibah di kita, dia akan pertama sekali datang ke rumah kita. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ada kisah. Ini sampai jam berapa nih? Sudah lewat. Kok libur ini hari Jumat? Libur? Oh gitu. Ada kisah seorang ulama, ya. Beliau itu punya tetangga dari kalangan Yahudi, Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri tabi'in. Beliau ini punya tetangga Yahudi ini comberan airnya itu netes ke dalam rumah beliau. Jadi rumahnya atas bawah itu, di bebukitan. Jadi airnya itu turun ke rumah beliau, masuk ke kamar beliau tetesannya. Tapi kemudian beliau mengatakan kepada istrinya, kamu tampung aja air itu lalu kamu buang. Istrinya udah nggak tahu. Dia lihat itu rumahnya orang Yahudi, karena air yang masuk itu iadin, ikuto. Kalau kita mana ada, baru sedikit cabang pohon mangganya lewat ke pagar kita, itu jadi perang dunia kedua. Baru sedikit pohonnya jatuh ke atap rumah kita, rusak itu genteng, itu jadi masalah. Ini air. Lalu kemudian disuruh istrinya nampung buang. Berapa lama jemaah ini dimuliakan oleh Allah? Dia harus bersabar seperti itu selama 20 tahun. Itu riwayat yang saya dapat. Yang pernah saya baca, saya coba cek karena saya nggak yakin kemarin. Saya coba cek di beberapa sumber, ternyata memang ceritanya itu 20 tahun. Kapan diketahui Hasan Al-Basri sakit? Yahudi ini melihat nggak pernah lewat lagi nih kawan nih katanya di depan rumah kan. Datang dia tanya di mana Hasan Al-Basri, beliau sakit. Masuklah dia ke dalam rumah untuk membezu. Ketika dia lihat kok ada air netes, ditanya dari mana air ini, dijawab dari atas. Ya, air dari atas datangnya. Pas dilihat dari rumah dia, lalu ditanya, itu dari rumah saya, air selokan dari rumah saya masuk ke rumah Anda.
Oh, istri Hasan al-Basri udah gemes dia. Dari jamu punya aku pegah. Dari awal saya ingin bilang. Tapi ketika ditanya, kenapa engkau enggak bilang wahai Hasan al-Basri? Apa kata beliau? Aku takut menyinggung perasaanmu. Karena Rasulullah berpesan, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaknya memuliakan tetangga. Jadi aku ingin memuliakan kamu, takut kalau aku bilang kamu susah malah kamu tersinggung. Apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Dia tersuduh sedan, akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Ini akhlak. Nah sekarang kadang-kadang kita dalam pertentangan ini akhlaknya tidak ada, Pak. Cara kita bicara, cara kita ngomong, nauzubillah min dzalik. Nah, ini bicara tentang kesolihan. Jadi maknanya begini, bahwa kehidupan kita akan nyaman, Pak, apabila dalam rumah kita orang baik, di lingkungan kita baik. Jadi tidak ada problem. Ini dengan wabah corona hari ini pun jadi masalah kita, Pak. Pas ada satu orang dikenakan corona, ini orang jauh semua. Karena saya merasakan Bang Mudi, istri Bang Hafiz meninggal dunia. Mungkin Abang sudah tahu, abang saya. Jadi diperlakukan secara tidak adil. Yang kita benci itu penyakitnya, bukan orangnya. Dan penyakit itu kayak corona hari ini kita kan nggak tahu kena, tapi diperlakukan ibarat aib, ibarat orang kena HIV karena berzina. Nauzubillah. Itu saudara kita, sampai sholat pun tidak boleh. Kemarin ada satu jamaah yang sering mengikuti saya di kampung di Menasahkrum, mengikuti ceramah saya di Masjid Raya. Jadi kalau saya keluar rumah, beliau sudah tunggu di simpang jalan. Ya, simpang jalan sudah tunggu, habis itu dengan mobil pergi sama. Kemarin meninggal dunia beliau, suspek corona. Suspek corona. Saya sudah bicara dengan instalasi kamar jenazah, semuanya kita siap untuk sholatkan. Kita siapkan. Ya, tapi ternyata jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena pemahaman orang kesehatan ini tidak sama. Tidak sama. Jadi waktu saya ngomong sana, saya pengalaman dengan kakak saya meninggal dunia kena corona, itu saya sholatkan di pelataran rumah sakit, di parkirannya. Taruh itu jenazah di situ dengan petinya, kami sholatkan. Tidak ada problem. Kalau disolatkan di kuburan hanya berapa orang bisa berdiri, apalagi tengah malam jam 1 malam mayatnya dikebumikan. Lalu datang Pak Camat, datang Pak Koramil, jamaah yang nunggu di Menasah disuruh pulang. Akhirnya kita sedih karena beliau ahlul jamaah, ahlul masjid. Yang sholatkan hanya 3 orang. Takutnya yang sholat ini pun wudunya sudah tidak sempurna. Kenapa? Karena dia pakai APD dari rumah sakit, pakai baju astronot itu. Cuma khususnya sudah. Tapi kalau di rumah sakit umum, insya Allah dimandikannya sempurna, bukan sebagaimana yang viral-viral kemarin pas dibuka nggak dimandiin dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena saya bisa memastikan, kebetulan saya sebagai dewan pengawas untuk Rumah Sakit Umum Zainal Abidin dari sisi syariahnya. Jadi kemarin kita sudah panggil orang-orang yang memandikan mayat itu, kita pastikan mayat itu diperlakukan persis sama sebagaimana. Cuman cara memandikan mereka menggunakan APD secara lengkap. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini dalam masalah pertetanggaan ini harus kita jaga, kita rawat, Pak. Jangan sampai kemudian kita mengisolasi orang seakan-akan dia melakukan dosa. Memang penyakit itu harus kita hindar, iya. Ikhtiar itu kita wajib, sebagaimana memakai masker dan sebagainya, itu bahagian dari ikhtiar. Kalau kemudian wabah itu menyerang kita, ingat kalau kita meninggal dunia dan kita sabar, kita dapat pahala syuhada. Jadi nggak perlu ditakuti, kematian itu pasti akan datang. Nah, ketika itu ada, ya kita bersabar, kita berobat seperti Ustaz Fahmi Sofyan. Bersabar beliau, alhamdulillah. Dari masuk rumah sakit beberapa hari, sekarang sudah recovery, masih melakukan isolasi diri. Ada beberapa ustadz yang saya tidak bisa sampaikan di sini karena nanti perlakuan kita nggak sehat. Ustadz kita yang selama ini ceramah di mana-mana, ustadz. Kalau saya bilang pasti ustadz bapak terkejut. Oh, kenapa? Karena dia kena dari orang lain. Ada satu ustadz itu kena dari supir. Supir yang nyupirin beliau satu hari itu ternyata kena. Supir itu kena dari mana? Dari saudaranya yang kerja di rumah sakit, perawat. Dia kena di rumah sakit karena nangani pasien yang dia tidak tahu pasien itu corona, dia kena, dia pulang ke rumah. Kena kawan ini kena, nyupirin ustadz satu hari pergi jauh lah, pergi keliling. Ustadz tidak tahu, pulang ustadz juga terkena. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah pertetanggaan.
Nah, jadi yang ingin saya katakan dalam masa pertentangan ini, kita akan nyaman, kita akan tenang, kita akan saadah apabila kemudian rumah kita sehat, rumah kita soleh, lingkungan kita soleh. Nah, yang kedua masalah harta, Pak. Bicara rumah, bicara kendaraan. Karena itu rumah dengan kendaraan kan alat ukur. Kalau ketemu sekarang ini kita akan tanya, Pak rumah, ya, penumpang motor. Ada lagi yang tanya berapa anak, ada lagi sekarang berapa istri. Itu menunjukkan tingkat kesejahteraan katanya ya. Kalau berapa istri, kalau 4 istri berarti 4 rumah. Kan perumoh kan? Perumoh berarti yang punya rumah gitu kan. Berarti kalau 4 orang istri 4 rumah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masalah rumah ini di sini dikatakan oleh Rasulullah baitun wasi'un atau maskanul wasi', rumah yang luas. Luas di sini ada dua, ada yang menyatakan fisiknya luas, ada yang menyatakan bukan fisiknya yang luas tapi hatinya yang luas, syukur terhadap nikmat yang telah Allah karuniakan. Yang kedua, markabul hani ini, kendaraan yang baik ataupun kendaraan yang nyaman, kendaraan yang tidak menyusahkan, itu adalah kendaraan yang saya dapatkan dalam tafsirnya ini, kendaraan yang apabila kendaraan yang menyusahkan ini begini, kalau kita tidak pakai nggak sampai ke masjid ini kita sholat, kalau kita pakai mogok pula di simpang jalan itu, lagi kita perbaiki, sholat udah selesai, udah rugi. Nah, itulah dia, itu kendaraan yang menyusahkan. Jadi kendaraannya kendaraan yang nyaman, yang tidak menyusahkan, bukan kendaraan mewah. Ada orang kemudian beli kendaraan mewah tapi pakai kredit, akhir bulan sakit kepala dia, dari mana aku tutup ini uang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, baitun wasi'un dengan markabul hani itu harus didapat dari harta yang halal. Karena ada hubungan. Ketika kita bangun rumah dari rumah yang diharamkan oleh Allah, sumber pendapatan kita haram, maka sulit sekali kita akan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya sering mengatakan, kenapa anak itu sulit sekali diajak sholat subuh berjamaah? Kenapa anak kita sekali kita ingatkan, berkali-kali kita ingatkan, tidak pernah dia mau dengar. Bapak Ibu yang berbahagia, jangan salahkan dia menjadi anak yang durhaka. Cek dulu ada nggak harta haram yang kita berikan kepada dia. Kenapa? Ketika harta itu haram masuk ke dalam tubuh dia, dia berproses jadi dagingkah dia, jadi darahkah dia, itu semuanya akan menghijab amal solehnya. Dulu pernah kita bahas dalam beberapa pertemuan pengajian malam minggu di sini, hadis yang ke-10 dalam kitab Imam An-Nawawi. Saya ambil singkat saja. Dalam hadis itu Allah kata Rasulullah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Lalu wa anallahu amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibat wa'malu shalihah. Ini tafsirnya luas. Hai orang-orang yang, wahai rasul, kulu min thayyibat, makanlah yang baik-baik. Berarti sudah maknanya ada halal di sana karena diperintahnya untuk rasul. Lalu kemudian wa'malu shalihah, lalu lakukan amal soleh. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa makanan soleh, makanan halal lagi baik, itu mendorong orang mudah melakukan amal soleh. Sebaliknya makanan yang haram itu akan menghijab orang untuk bisa melakukan amal soleh. Jadi kalau kita kemudian ingin kita mendapatkan anak yang soleh, keluarga yang soleh, lingkungan yang soleh, kita perbaiki cara kita mencari uang. Masyarakat hari ini misalnya terlalu banyak dengan korupsi, terlalu banyak dengan tipu menipu, terlalu banyak dengan curang dalam takaran dan timbangan, maka sulit sekali masyarakat itu untuk kita ajak pada kebaikan. Kenapa? Karena udah berkutat dengan sesuatu yang haram. Kita ajak dia untuk tobat, susah. Ada hijab, ada darah, ada daging yang di dalamnya itu akan menarik dia untuk berada dalam keburukan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu menghadirkan harta yang halal tidak ada hubungan. Itu akan memberikan ketenangan kita dalam hidup, dalam berumah tangga. Dan itu pula yang kemudian akan menyebabkan amal soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa, jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Apabila kita buat rumah yang rumahnya itu pilar-pilarnya batu bata dan sampai jadinya dari harta halal yang kita cari, maka
ketika kita berdoa di dalam rumah itu, kita beribadah di dalam rumah itu akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kan Rasulullah mengatakan, rumah, jangan jadikan rumah kamu sebagaimana kuburan, yang kamu tidak sholat di dalamnya, yang kamu tidak baca Quran di dalamnya. Kadang-kadang ada rumah besar kali Pak, mewah, pas kita masuk hana nyaman datang ke rumahnya, tidak tenang. Kenapa? Auranya memang nggak enak Pak. Kenapa? Mungkin semua yang dibangun, aset yang ada di situ itu datangnya dari sumber yang haram. Kita tidur malam pun susah kita di dalam rumah itu. Perasaan hantu kadang mana lagi. Kenapa? Karena sumbernya datang dari sesuatu yang haram, tidak memberikan ketenangan dan kenyamanan kepada kita. Tapi ada rumah sederhana dia, tapi pas kita masuk enak, nyaman, tenang kita duduk di dalamnya. Kenapa? Pendapatan orang yang membangun rumah itu datangnya dari harta yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir Allah ingatkan kita dalam surah Thaha ayat 81. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fahila 'alaikum ghadabi wa ma yahli 'alaihi ghadabi faqad hawa. Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kamu. Karena ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perintah Allah supaya kita mencari rezeki yang baik. Berarti kalau Allah perintahkan kita dan itu kita ada orang yang beriman, kalau sudah diberi yang baik itu enggak perlu tanya halal lagi, karena halal ada di dalamnya, karena itu perintah untuk orang yang beriman. Dan janganlah kamu melampaui batas, jangan berlebih-lebihan. Jangan kemudian keinginan kita mendapatkan harta jabatan dengan cara-cara kita lakukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa yahilla 'alaikum ghadabi, karena akan menyebabkan kemurkaanku akan menimpamu. Orang terlibat dengan harta, Allah marah, hartanya dihancurkan. Tidak tenang dia hidup. Tidak tenang, hartanya ada mobil, mobilnya kecelakaan, ada rumah, rumahnya bermasalah dan seterusnya. Wa may yahli 'alaihi ghadabi faqad hawa, barang siapa yang ditimpa oleh kemurkaanku maka sesungguhnya dia akan binasa. Kalau binasa datang dari harta yang haram, kita bangun rumah, rumah juga enggak tenang. Kita ada teman tetangga, tetangga juga akan benci sama kita. Lihat tuh, koruptor, dia ambil lagi uang, kan ada aja orang bilang sama kita, akhirnya orang itu tidak akan pernah dekat dengan kita. Ada musibah, orang tepuk tangan. Tuh kejadian kebakaran, rumah si fulan terbakar, alhamdulillah, innalillahi wa inna, tapi alhamdulillah lu sengaja dia buat, bahagia dia. Kenapa? Karena dia mengambil harta yang bukan miliknya, lalu Allah mengatakan akan dibinasakan. Kalau sudah dibinasakan, bisa jadi orang yang ada di sekitarnya juga tidak suka kepada dia, walaupun kemudian dia tidak mengungkapkannya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, tentunya lingkungan seperti ini tidak nyaman bagi kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, kita semakin bersyukur dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nantinya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.